Akhirnya Ark bisa masuk ke dalam desa elf, di mana dia sudah disambut oleh orang tua dari si Arya. Di sini juga bisa terlihat mengenai mamanya Arya yang cukup kuat di bidang pedang. Karena di dalam episode ini kita bisa melihat sedikit mengenai Ark yang sudah latihan bersama dengan mamanya Arya. Tetapi yang masih dalam fokus cerita untuk saya sendiri adalah sebelum latihan itu ya, di mana si Ark lagi jalan-jalan bareng bersama si tante di desa. Udah kayak ngedate kecil gitu kan, ngeliatinnya. Selamat datang pembahasan anime, dan sekarang saya akan membahas anime Geikotsu Kisesama episode ke-6. Di episode ke-6 di sini juga bisa terlihat mengenai pembahasan dari para tetua elf yang menanggapi mengenai penculikan elf oleh para manusia, dan mengenai informasi penting dari si Ark yang awalnya dikira kutukannya cuma bohongan, ternyata pas dicoba pakai skill ternyata badannya dia itu bisa balik lagi dan menyatakan bahwa dia memang terkena kutukan untuk menjadi skeleton atau kerangka tengkorak. Di awal cerita masih melanjutkan mengenai Ark dan Arya yang sudah sampai ke pintu gerbang menuju desa elf, di mana kita bisa melihat mengenai tembok kayu yang cukup tinggi dan kokoh, terutama pintu masuk desa yang terlihat berat dan terbuat dari besi itu harusnya sudah bisa melindungi orang-orang dari kejahatan manusia. Apalagi di sini ketika Ark yang sudah ditinggal oleh Arya di luar, dia ada melihat dinding desa yang sudah lama dibangun dan para penjaga gerbang juga yang selalu berjaga di situ. Tetapi untuk pikiran saya sendiri adalah bertanya gitu ya, kenapa kok bisa ada penculik yang bisa masuk dan menculik elf ketika di desa atau di dekat desanya? Itu sih yang bikin penasaran dengan kinerja perlindungan elf di sini. Masalah dengan keadaan yang ketat seperti itu, harusnya orang keluar masuk itu kan udah tahu ya harusnya. Tetapi tetap aja masih ada yang kena culik gitu kan? Atau memang masih ada elf yang bisa keluar untuk mencari bibit atau barang yang tidak ada di desanya gitu ya. Jadi mereka termasuk bebas ke dalam hutan, dan para penjahat ini memanfaatkan waktu mereka keluar dari desa itulah baru deh bisa diculik para elfnya. Ketika Arya sudah mendapatkan izin dari para tetua di desa itu untuk Ark yang bisa masuk ke dalam desa, di sini akhirnya kita juga bisa melihat keadaan full desa elf itu seperti apa. Para elf juga terlihat bertani dan bercocok tanam seperti kodrat elf yang selalu menyatu dengan alam. Cuman ketika melihat rumah yang mereka bangun itu malahan terlihat agak aneh gitu ya, dengan bentuknya yang mirip dengan rumah kurcaci. Terus ada yang memanjang ke atas kayak adonan kue gitu ya, karena warna putih juga di situ. Jadi agak aneh gitu sih model-model rumahnya. Terus Ark yang sudah bertemu dengan para tetua di desa itu baru aja disadari bahwa orang tua Arya itu adalah tetua desa yang mengatur kehidupan para elf di sana. Dan langsung saja mereka membahas mengenai kejadian yang cukup besar dilakukan oleh Arya dan Ark sebelumnya. Di sini dalam pembahasannya, mereka sudah langsung saja membahas mengenai penyerangan Arya dan Ark ke rumah bangsawan yang sudah dianggap kurang ajar atas hukum dari ras manusia gitu kan. Tetapi karena hal ini yang mencakup penculikan elf, malahan bisa menimbulkan peperangan yang dimana hal ini harus dibahas oleh perkumpulan tetua di pusat kota hutan Maple. Dan tentu tanpa lama-lama Arya dengan ayahnya akan berangkat besok pagi untuk melapor. Esok harinya bisa terlihat kalau si Ark yang sudah dimaklumi sebagai tengkorak oleh orang tua Arya pun bisa tidur dengan pulas di kamarnya. Ditambah kita bisa melihat adegan yang cukup imut sekaligus aneh dari Ponta yang tidur di tulang paru-paru si Ark yang bisa dibilang imut lihat Ponta, tapi ngeri ngeliatin si Ark pas kelihatan full body kerangkanya gitu ya. Tentu ketika Ark sudah bangun, di sini Arya dengan ayahnya sudah pergi ke kota, dan bisa terlihat si Ark yang sudah selesai makan langsung aja diajak jalan-jalan sama si tante untuk mengelilingi desa. Dan karena Ark itu manusia sendiri, banyak sekali mata dari para elf yang tidak suka dan bingung kenapa ada manusia di desanya. Tentu hal ini diwajarkan ya, pastinya elf yang sudah tahu kalau elf sering diculik di sana oleh para manusia membuat mindset mereka akan selalu negatif ketika melihat manusia ada di dekat rumah mereka. Sama seperti kalian yang tinggal bertetangga dengan rumah bekas pembunuhan, pasti kalian akan netting dan mikir rumah itu pasti ada hantunya nanti. Mirip-mirip begitu ya. Tetapi untung aja adegan suram itu hanya sebentar aja di sini, karena si Ark tiba-tiba disamperin oleh anak-anak yang pernah diselamatkan olehnya, di mana mereka menyapa Ark dengan semangat dan bilang kalau mereka sudah sembuh akibat skill yang dilakukan oleh si Ark. Ditambah si anak ini ada make sihir angin gitu ya, yang bikin pemikiran saya kalau para elf itu atau semua elf bisa make sihir semua gitu ya, karena si Arya pun bisa make sihir. Tentu para elf yang lain mungkin dari kecil pun sudah dilatih gitu ya untuk bisa memakai sihir.
Terus dari adegan penyapaan anak-anak tadi, kita bisa melihat muka si tante yang cukup tertarik dengan si Ark sambil mikir kepribadian si Ark ini seperti apa ketika menyapa elf di sana. Tentu ketika melihat Ark yang baik dan bertingkah cukup kalem membuat si tante cukup bersemangat gitu ya untuk bersama dengan si Ark sekarang ini. Bukan bersemangat untuk main-main badannya ya, melainkan bermain pedang alias latihan tanding pedang bersama-sama. Lagian kalau mau main badan, si Ark gimana masukinnya kan men? Tengkorak semua gitu, susah masukinnya. Nah, baru deh setelahnya kita bisa melihat Arya dengan ayahnya sudah melapor ke perkumpulan para tetua yang sudah membahas politik antara elf dengan manusia akibat masalah sebelumnya. Tentu, dalam pembahasan ada yang tidak setuju dan setuju dengan langkah mengalah dan menjelaskan apa yang terjadi ketika Arya menyerang rumah bangsawan. Namun di sini yang menentang untuk menjelaskan juga masuk akal ya, karena manusia itu sendiri sudah melanggar janjinya untuk tidak menculik elf dan menjualnya. Apalagi mereka sudah mendapatkan bukti-bukti kontrak penjualan elf yang dilakukan oleh manusia, yang membuat keputusan akhirnya bisa dilihat dengan jelas bahwa mereka akan melihat bagaimana respon dari manusia itu dulu. Baru deh ketika mereka sudah merespon, para elf ini baru akan bergerak untuk menjawab responnya. Karena memang langkah paling masuk akal ya begitu, hanya bisa nunggu aja di sini. Tentu dengan tetap melanjutkan penyelamatan para elf juga yang sudah tertangkap oleh para manusia. Setelah selesai menghadiri rapat para tetua, di sini Arya dengan ayahnya yang sudah pulang bisa bertemu dengan kakak perempuan Arya yang diberitahu akan menikah tahun depan. Dimana bisa terlihat kalau kakaknya ini lebih kuat dari Arya dan sering menjadi bahan omongan untuk menjadi elf terkuat di desanya. Tentu akibat hal inilah Arya selalu minder dan ingin menjadi lebih kuat dari kakaknya itu. Walaupun bukan bentuk negatif ya, ini bentuk positif di mana dia sangat mengagumi kakaknya dan ingin menjadi lebih kuat dari kakaknya sendiri. Dan lagi dari bentuk badan masih menangan si Arya sih yang kelihatan lebih berisi gitu kan dari kakaknya. Nah, baru deh cerita mendekati ending di mana si Ark sudah selesai latihan berpedang dengan si tante. Si Ark dengan semangat pengen mandi di kolam mandi, dimana sudah lama sekali gitu ya si Ark ini nggak mandi bener-bener gitu. Namun ketika Ark sedang mandi, kita sebagai penonton mendapatkan sebuah fan service atau tampilan yang menarik gitu ya, dengan melihat Arya yang lagi mau mandi juga. Ini emang nggak usah dibahas lagi ya, sudah dinikmati sendiri aja untuk teman-teman yang sudah nonton episodenya. Dan di ending pun baru deh bisa terlihat ada pembahasan informasi mengenai hadiah Ark yang diminta untuk melanjutkan tugasnya untuk membantu Arya menolong elf yang diculik. Informasi ini mencakup mengenai sebuah sumber air yang dapat mematahkan kutukan si Ark yang ada pada tubuhnya. Namun tempat ini diawasi oleh naga lord atau dragon lord yang cukup besar dan mereka harus meminta izin dulu ketika mau masuk ke sana. Yang membuat Ark ini cukup bingung pada awalnya karena dikira kan cuman bohongan aja nih mengenai kutukannya. Tetapi ketika dia sedang tidur, dia mencoba skill anti-curse-nya ke tangannya sendiri dan ternyata berhasil menjadi tangan lagi yang membuktikan kalau badan dia itu ternyata terkena kutukan. Sedikit spoiler, healing arc itu nggak bertahan lama ya ketika tangannya di-heal, karena nggak lama tangannya balik lagi menjadi kerangka tengkorak. Dan si Dragon Lord ini nantinya akan menjadi temannya si Ark, karena si Ark merasa cocok tuh ngobrol sama si naga ini. Tentu mereka berantem dulu awalnya, walaupun cuma sebentar aja, namun ujung-ujungnya malah jadi sohib kan gitu. Oke, tadi pembahasan mengenai Gekkotsu Kishisama episode ke-6. Jika kamu suka dengan pembahasannya, silahkan di like videonya dan subscribe channelnya. Lalu berikan pendapat kalian mengenai episode kali ini. Tulis komentar ya. Sampai ketemu di video lainnya. Thank you for watching and bye-bye.